Sai di pasabang rohaki tiur dosi dalanaki sai ingat aku pasami saleleng leleng nai Jehovah si permana Jehovah si permana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 12 September 2024, yaitu dari Kejadian pasal 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dibain guarnina padua honi si Efraim, ai gabe doau, ditupak debata, ditano pardangolaki, ninna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita merenung asal mula terjadinya mutiara. Setiap mutiara itu terbentuk karena respon internal tiram terhadap luka yang disebabkan oleh bahan-bahan yang dapat melukai dirinya. Misalnya sebutir pasir. Sumber yang dapat memperbaiki luka tersebut akan segera mengalir ke daerah yang sedang terluka. Dan hasil akhirnya adalah mutiara yang berkilauan. Terciptalah sesuatu yang indah dan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada luka pada tiram tersebut. Terkadang kehidupan ini juga seperti roller coaster yang ada di dunia fantasi. Selalu naik turun, pelan-pelan. Terkadang cepat sekali naik, terkadang cepat sekali turun. Bahkan terkadang untuk naik berputar-putar dulu, membuat kepala pusing, perut terguncang, tapi tiba-tiba sangat cepat lagi turun. Tapi terkadang pelan sekali untuk naik. Ada kalanya hidup kita susah sekali. Ada kalanya hidup kita dilimpahi berkat keberhasilan. Begitu banyak. Tetapi terkadang kita sudah di puncak keberhasilan, datang suatu musibah sehingga harus kehilangan segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dan memandang orang lain rendah atau menghakimi secara sepihak. Karena Tuhan berkuasa, hanya Dia yang mempunyai kuasa menuliskan setiap karya dan rancangannya yang akan terjadi dalam kehidupan setiap seseorang. Dan jikalau kesengsaraan menerpa, percayalah seperti tiram tadi. Tidak ada mutiara yang indah kalau bukan karena ada luka. Kesengsaraan kerap kali merupakan berkat yang terselubung. Allah sanggup membawa kita kepada kebaikan yang tak terduga di tengah-tengah situasi seakan-akan tidak ada pengharapan atau seperti jalan itu sudah buntu. Seperti Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah, masuk penjara, mendekam di sana, serta dilupakan oleh keluarga selama bertahun-tahun. Namun Allah memulihkan keadaannya dan memberinya jabatan penting langsung di bawah Firaun, sehingga ia dapat menyelamatkan hidup banyak orang termasuk saudara-saudaranya yang pernah membuangnya.
Di Mesir, Yusuf menikah dan memiliki 2 anak. Anak pertama bernama Manasye. Karena Allah membuat Yusuf melupakan segala sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Baik sakit hatinya terhadap saudara-saudaranya, fitnah, dan semua kesengsaraan yang terjadi. Anak kedua, ia beri nama Efraim, dan inilah nats kita. Artinya dalam bahasa Ibrani berbuah 2 kali lipat. Dia membuat nama kepada anak keduanya dengan alasan Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Memang tidak mudah melupakan semua kejadian pahit di masa lalu, apalagi mengampuni orang yang membuat kita menderita, sengsara, kecewa, dan dilupakan. Ayat renungan hari ini menjadi bukti bahwa oleh kekuatan Allah, Yusuf mampu melupakan segala kesukaran dan kesengsaraannya di masa lalu. Yusuf dapat melupakan segala hal yang menyakitkan hatinya dengan mengingat apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Di tengah keberhasilannya, Yusuf tidak melupakan Allah dalam hidupnya. Sehingga dia menamai kedua anaknya dengan nama yang menunjukkan bahwa ia melihat segala sesuatu yang telah ia capai berasal dari Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupannya. Jika Yusuf berhasil melupakan masa lalunya yang buruk, maka kita juga pasti bisa. Tuhan mampukan. Mari terus memandang kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni dan tidak mendendam. Untuk dapat mengampuni dan tidak mendendam, kita harus meminta kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kesengsaraan sekalipun akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Agar melalui firman ini, mari kita tetap bertahan mengandalkan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa kesengsaraan sekalipun dapat Engkau ubahkan menjadi berkat sukacita dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, betapa banyak pun kesengsaraan yang boleh terjadi, mampukan kami, kuatkan kami untuk terus bangkit dan berharap dalam setiap usaha bahwa ada sukacita yang sudah Engkau persediakan bagi kami di depan sana. Dan Engkau Tuhan yang memampukan kami semua untuk melupakan segala masa silam, hal-hal yang boleh menyakiti hati pikiran kami selama ini. Dan biarkanlah Tuhan yang bekerja dan tetap jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Narina kope marhite o ramdo Yesus lau suwi usul koi maru sai lo